Ini kan tahun yang baru, tahun 2022. Semuanya serba baru. Kita selain mau mengucapkan selamat tahun baru, kita juga mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak buat Sobat Ambyar yang sampai dengan tahun 2022 sekarang ini masih setia bersama kita di pagi-pagi Ambyar. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Selamat tahun 2022, semoga kesuksesan, keselamatan, keberkahan ada pada kita semua. Dan selalu menjadi sahabat Ambyar yang setia. Dan kita semua masih diberi kemampuan untuk selalu menghibur dan selalu dicintai oleh masyarakat semuanya. Amin. Pokoknya kita ketemu setiap tahun insya Allah. Amin. Ya. Dan selamat tahun baru juga buat Apasya. Semoga Pasya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah, semakin bahagia, semakin sukses, tenang hati dan pikiran. Rencananya tahun 2024 nanti Apasya menjalankan Presiden Republik Indonesia. Tapi Apasya, terima kasih banyak. Ini tahun 2022 di pagi-pagi Ambyar dibuka dengan belum Wi, dibuka dengan penampilan yang luar biasa dari Apasya. Kami semua mau ucapkan terima kasih. Enggak, memang kalau kita lihat tuh, dari mukanya pasti mesti gitu, mesti khawatir. Ini udah 2022 2022. mau bermain dengan Apasya hari ini tuh temanya adalah para vokalis band. Para vokalis. Sama seperti kita berempat juga kami harus pagi-pagi Ambyar, kami juga vokalis band. Nama bandnya adalah Bentrokan. Ya, kalau ngomongin soal Pasya, pasti aksi panggungnya sangat luar biasa. Kita Ya, kasih. pokoknya 2022 semuanya serba baru. Nah, ini vokalis bukan baru ya, tapi ini vokalis yang luar biasa ya. Star, superstar. Yang kita undang di pagi Ambyar. Mahal loh guys, udah superstar Dan juga guys. ada yang baru banget di awal tahun 2022. Apa? Ya, Yaitu cinta dan hatinya seorang King. Kenapa? Yang baru ya 2022 itu adalah nanti ini kan awal tahun Ya. baru awal ya. Nanti mulai di bulan 2 bulan 3 nanti Karen matanya lebih blok gitu. jadi mau ngobrol apa juga matanya begini. Jadi mau menurut diapain King? Penampilan baru, ya. Dikasih salatif ya? Tapi kalau Apasya ada yang baru nggak di tahun baru 2022? Mungkin mau ganti band, kita nggak pernah tahu ya. Jangan Kita dong. kasih lihat dulu aksi panggung dari seorang Pasya Ungu. Pasya Ungu. Luar biasa beliau ini ya. Iya, sepak terjang aku tuh tidak paling diragukan suka lagi. sama gayanya A kalau di atas panggung itu pakai baju hitam-hitamnya kayaknya powerful sekali. Ini sengaja kita hadirkan loh Iya. Pasya Ungu, kenapa? Karena buat siapapun yang sedang menyaksikan, kalau punya cita-cita pengen jadi vokalis band, Benar. bisa ambil inspirasinya dari seorang Pasya Iya. Ungu. Ya. Tapi awalnya bisa jadi vokalis sebuah band itu awalnya gimana? Apakah Ungu duluan atau sebelumnya ada band lain? Ya kalau bicara karir di Ungu ya, kebetulan Ungu itu kan karir ya. Saya sudah 21 tahun. Wow. Kalau karir ya, karena kalau ukurannya diskografi, Ungu tuh sudah ngeluarin album kompilasi tahun 2000. Berarti sudah 21 tahun. Tapi kalau bandnya sendiri sudah dari tahun 96. Berarti sudah kurang lebih berapa tuh? 25 tahun ya? 25 tahun. Oh, Ungunya dari tahun 96. Tapi A baru gabung 99. Tapi sebelum sama Ungu pernah ada band sebelumnya? Oh dari sekolah memang udah ngeband. Dari sekolah ya seru-seruan aja. Pernah Tapi jadi nggak penyanyi single A, maksudnya nggak ada band gitu. ada band. Dari sekolah kan udah punya sudah band. ada band. Dari dulu SMP. waktu di sekolah waktu sebelum Ungu nama bandnya Jingga. Iya, emang ada band Jingga. Dulu tuh ada yang suka seneng kalau flashback ke zaman-zaman sekolah ya. Dulu tuh cuman modal percaya diri aja gitu loh, Neng. Maksudnya kalau dulu kan habis upacara suka ada setengah jam nyanyi-nyanyi, seru-seruan, ngumpul-ngumpul. Jadi aku langsung soal-soalan aja nyanyi gitu loh. Kalau misalnya pas habis dulu kalau hari Jumat habis senam, kan ada kurang lebih 15 menit, 3 menit istirahat gitu. Kita pakai nyanyi-nyanyi gitu. Oh, jadi masuk Ungu itu memang ketika Ungunya sudah terbentuk. Justru saya gabung sama Ungu di saat saya tidak memikirkan musik. Saya pengen kuliah kan. Kan ke Jakarta ini kuliah ceritanya nih. Dari kampung nih ke Jakarta kuliah. Pengennya kuliah aja udah. Yang Berorganisasi. ngajakin tuh siapa untuk bergabung bersama band Ungu? Yang pertama Iya. ada gitarisnya Ungu yang lama. Sebelum Mas Enda. Bilang apa dia saat itu? Bro lu gabung di kita ya. Nah waktu itu ada vokalisnya Ungu sudah ada. Cuman nggak tahu kenapa mereka sepertinya pengen ada pergantian vokalis. Dan saya di audisi dulu.
Oh, di audisi dulu? Audisi dulu. Cuma di audisi langsung malam itu langsung diterima. Vokalis gitu ya, ya. Gitu. Ketemu sama dulu yang gitarisnya band Ungu zaman dulu yang ngajakin untuk masuk band Ungu itu di mana awalnya? Di Kenapa studio. bisa ketemu? Oh, di studio. Di studio, Memang di pertemanan Tebet. para musisi. Adalah tempat tongkrongan dulu lah, Tebet mah. Tebet itu terkenal banget lah anak Anak band band ya? pasti di situ semua rata-rata. 25 tahun itu kan bukan masa yang sebentar Betul. ya. Ada momen-momen yang nggak bisa dilupakan dong. Sama teman-teman band. Iya. Seru sih, weh. Momentum itu kan kebersamaan susah. Jujur, Ryan, jam dulu susah banget, susah. Maksudnya secara pribadi juga nggak punya apa-apa gitu kan. Kita juga sumbernya bukan dari keluarga kaya gitu kan. Yang kita punya waktu itu cuman semangat, cuman punya kepengen, punya harapan gitu aja. Sampai saya bilang waktu itu sama teman-teman lu, saya nggak mau cuma asal ngeband loh, bisa nggak ngeband ini tapi ada hasilnya nanti. Tapi waktu itu hanya sekedar suara hati aja. Tapi Maki itu yang main bass bilang, kita nggak main-main kok, kita bakal jadiin Ungu ini besar, katanya gitu. Emang sesusah Waktu apa sih dulu itu? Dulu. Bareng sama Ungu awalnya ya? Sesusah apa sampai biar kita bisa membayangkan, oh memang susah sekali memang awalnya. Saya dulu pernah merasa seperti hanya sekedar jadi sampah Jakarta aja, Ryan. Dulu ya. Karena nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, kuliah juga mohon maaf. Kuliah juga saya nggak jelas waktu itu kan, semester 3 langsung out gitu kan. Pokoknya setelah 98 udah nggak jelas lah gitu. Nah, jadi waktu itu hanya punya semangat kebersamaan dengan teman-teman, berusaha. Dulu mau beli gorengan, mau beli naik bus aja Metro Mini jam dulu kan mikir mendingan jalan kaki, karena kalau gua bayar Metro Mini kan jam dulu lumayan tuh 300 perak tuh kalau orang umum ya, kalau mahasiswa kan dulu cepet 100 perak gitu. Jadi dulu kalau ngeluarin 300 perak tuh kayaknya aduh nggak mendingan jalan kaki deh. Jadi saya pernah jalan kaki dari Blok M ke Rasa Mala, Pancoran. Jauh ya itu. Lumayan Pancoran. lumayan gitu. Karena waktu itu ada uang 500, mendingan saya beli gorengan, saya sambil jalan aja. Yang penting bisa makan perutnya. Yang penting bisa ada isi perut lah. Kalau pulang pergi masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Ya. Jadi sempat ngalamin Seru, masa-masa sampai kayak itu. gitu. Terus hidup juga kan nomaden ya, pindah-pindah. Ngekos tuh zaman dulu. Ya saya kan karena udah nggak kuliah jadi nggak berani minta lagi sama orang tua gitu. Ya, tapi lihatlah sekarang, siapa yang tidak mengenal Pasha Ungu? Iya dong, di mana-mana loh, seorang bintang loh. Aku tuh salah satu fansnya beliau loh. Benernya. Karena memang ganteng kan vokalisnya kan. Bener. Ganteng banget, aduh gila cakep. Waktu itu kan ya ceritanya karismanya di itu atas. menarik gitu. Alhamdulillah. Pasti banyak perempuan yang mendekati beliaunya ini. Iya. Itu gimana sih sampai dibilang playboy Misalnya kalau katanya. anak band, apalagi vokalisnya dicap playboy ini pasti kalau anak band nih. Apalagi Memang cakep kan. karena gitu. cuma dinilainya pada saat kita dekat sama perempuan aja. Sebenarnya kan banyak juga laki-lakinya yang dekat sama kita. Maksudnya yang mengidolakan kita kan tidak hanya perempuan. Betul. Gitu loh. Ada laki-laki juga. Dan dekat, semuanya dekat. Dan saya termasuk, mungkin boleh ditanya sama teman-teman Clickers, saya termasuk vokalis yang sangat dekat dengan fans. Maksudnya saya sering merespon. Fans laki-laki atau perempuan? Dari zaman sebelum semua medsos, saya selalu kayak gitu. Selalu dekat ya? Misalnya contoh kayak kita habis konser ya, Neng ya. Habis konser di belakang panggung tuh kan udah pada nunggu tuh pasti. gitu ya. Pasti saya samperin. Iya. Tapi kalau dicap playboy itu gimana? Ya Vokalis atau wajar lah ya, personil band? wajar ya. Orang tiap hari kita boleh dibilang dekat sama Humble gitu. Iya. Humble berarti Wajar. tandanya perempuannya jangan kegeeran guys. Apalagi Wi, nggak kesana. Enggak, soalnya enggak. Iya ke situ karena ke situ. artis itu ya kalau apalagi penyanyi pasti ketemu sama cowok sama cewek. Rangkul. Tapi dulu tuh fansnya banyak oma-oma juga nggak kayak Ada. aku? Maksudnya omong nggak mungkin lah. Tapi ya, Gitu. mungkin ini Ya. Apasya nggak tahu. Kemarin kan sempat vakum ya dari Iya, Ungu untuk iya. sementara ketika bertugas, ada tugas negara. Saat itu mungkin Apasya nggak tahu beberapa kali sebenarnya band Ungu punya vokalis pengganti. Wow. Karena Siapa kita itu? pernah menemukan beberapa kali saat band Iya. Ungu perform, tampil di beberapa off air. Ya. Ya memang tidak on air tapi Siapa kita ya? cari Beliau tahu ya. juga Datang sangat ke terkenal sini. juga Betul, loh. kita akan hadirkan ini vokalis penggantinya Siapa? Pasha Ungu. Dan ini pertama kali di layar televisi Pagi-pagi di Ambiar. pagi-pagi Ambiar kita hadirkan yang menggantikan Pasha ketika Pasha saat vakum di band Ungu kita keluarkan. Ini dia Pasrah Kuning.
biasanya Pasha Kuning itu Pasrah. Hah? Pasrah. Pasrah. Pasrah tuh lagunya itu maksud atas lebih baik kau bunuh. Tapi biasanya kalau Pasrah Kuning itu kalau lagi joget tuh begini-begini ya. Iya kan? Enggak ya? Ini siapa ya? Om Aping. Oh, selamat pagi Pasrah Kuning. Selamat pagi. Kemarin katanya menggantikan Ini boxernya lupa dimasukin di dalam ya? Iya. Mana? Ini boxer? Enggak, ini memang enggak temanya Enggak, memang. kalau A dulu kan celananya di luar, Iya. boxernya kelihatan dikit, celananya melorot. Iya. Kalau ini temanya memang saya begini. dia seperti Superman celana dalamnya di Sengaja luar ya? ya. Iya. Pasrah Kuning katanya yang menggantikan Pasha kemarin lagi vakum ya. Betul. Ketika bergabung bersama band Ungu menyanyikan lagu apa aja biasanya? Kemarin waktu vakum saya juga ikutan vakum, kebetulan dari rumah ke rumah kan mereka membutuhkan, jadi Itu beda. saya Vakum cleaner. jadi waktu Apasya lagi breakdown, Apa? breakdown, Breakdown apa? breakdown. Oh, Apa itu breakdown. artinya? Artinya apa? Break, break itu kan sarapan. Breakfast kan? Break sebentar vakum maksudnya. Jadi waktu itu saya menyanyikan lagu-lagu dari karyanya Apasya. Yang mana itu ya? Gimana? Yang mana tuh judulnya? Ada lagunya yang ini. Aduh mati lampu itu ya? Bukan, yang itu loh, yang malam ini malam terakhir Bukan. Oh, saat itu personil band Ungu menemukan Anda di mana ya? Kebetulan saya di Barbar. Oh, lagi di bar. Barbar. Di Barbar kan ada, tahu bar nggak? Apa itu? Barbar. Apa itu? Barbar. Barbershop. Barbar. Bar. Bar tempat nyanyi. Iya, tempat nyanyi. Ini siapa sih artis ya? Om Aping. Coba boleh dong tunjukkan sama kita kalau memang Anda itu memang luar biasa bisa menggantikan seorang Pasha Ungu, karena buat kita Pasha Ungu tidak tergantikan. Kalau Anda bisa tunjukkan bakat Anda silakan Iya. bernyanyi, kasih tahu sama kita seperti apa sih emang suara Anda. Coba. Silakan. Cek nomor 3. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Pasrah. Cukup sudah ku berikan cintaku. Cukup sudah, hasrat ingin bersama, mati sudah. Semua ini untukmu, mati sudah. Hasrat ingin bersama, pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Wow, ini lebih bagus dari saya. Maafkan aku Belum. Suara Anda bagus juga ya. Baru mau jadi teis. Maafkan aku sayangku, bukan. Lebih cocok jadi Iis Dahlia sepertinya kalau di ekspresi ya. Memang banyak yang ngomong, saya kata mirip teis ya. Kata Iis jogetnya sampai kayak gitu ya? Enggak, itu dari Persik ya. Tapi memang bagus ya, aksi panggungnya bisa menggantikan seorang Garang gitu tadi. Pasha Ungu ya. Karena memang saya dulu ngefans banget Sama siapa? Sama siapa? sama Lilis Karlina. Ya sama Pasha Ungu lah. Pertanyaan lu deh. Jadi Anda itu suaranya seperti Pasha Ungu, hatinya seperti Lilis Karlina gitu maksudnya. Ini yang salah. Salah, gimana yang benar? Saya suara seperti Pasha Ungu. Gaya saya juga seperti Pasha Ungu. Mungkin orang ngelihatnya saya seperti Lilis. Padahal memang sebenarnya aslinya memang ya gitu. Pasha Ungu, kali ini kita akan kedatangan ada seorang wanita. wanita. Ini udah nih. Udah. Assalamualaikum. Udah lah, udah. Wanita ini mau curhat sama kita nih, AA. Curhatnya sama Pasha Ungu Iya. sih. Mungkin Pasha bolehlah menanggapi isi curhatannya. Oke. Karena dia punya pasangan adalah seorang personil Vokalis band band juga. juga. Kita mau tahu lah curhatan hati seorang Iya. istri pemain band atau personil band seperti apa. Kita akan hadirkan. Silakan masuk Mbak. Boleh langsung bergabung bersama kita di studio Pagi-Pagi Ambiar. Kita mau tahu isi curahan hatinya Silakan, kepada Mbak. Pasha Ungu. Boleh silakan.
Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan boleh Sini Mbak di merapat. tengah, Mbak. Ya. Ya. Apa sih boleh maju ke depan juga boleh. Selamat pagi Mbak. Boleh agak lebih kencang lagi suaranya. Selamat pagi. Baik. Katanya Mbak ini istri dari personil band ya? Mau curhat tentang kehidupan rumah tangga, hidup rumah tangga dengan personil band. Boleh curhat langsungnya sama vokalis band aja karena mungkin dia tahu lah kalau Vokalis urusan. bandnya terkenal, Mbak. Coba apa sih boleh merapat ya? Ini ada yang mau curhat lah. Oh iya. Boleh dijelaskan kalau dia punya kebimbangan, keresahan hati sebagai seorang vokalis band, silakan. Mau curhat apa Mbak? Apa itu? Ketawa. Kayak mau ke Mama Dede mau curhat ya Mas? Punya suami vokalis juga mas. Terus kerjaannya kayak bang Toib nggak pulang-pulang, pergi-pergi. Jadi aku jarang ditemuin, paling sebulan tuh cuma 4 kali aja. Oh sebulan cuma 4 kali ketemu. Sedih banget aja, Sedih banget ya. terus nggak diajak. Oh nggak pernah diajak kalau manggung. Kenapa nggak Diajak diajak? manggung, kota. Terus suka chat-chatan sama fans-fansnya di handphonenya. Chat di mana? Di WhatsApp apa di Instagram? Di WhatsApp. Sedih banget ya. Coba Mas Basya mungkin boleh ditanggapi, boleh kasih masukan lah untuk rumah tangganya. Kasihan sebulan cuma 4 kali ketemu, kalau manggung istrinya nggak pernah diajak, suka chatting-chattingan katanya suaminya sama fansnya. Saya nggak tahu kalau di band lain ya, saya nggak tahu kalau di band. Tapi kalau saya pernah ngitung statistik, itu Ungu pada masanya itu di saat turnya memang lagi jalan banget. Itu kita di luar kota ya, di panggung itu kurang lebih 10 bulan. Mohon maaf, 9 bulan. 1 bulan kita di pesawat, kita di rumah itu kurang lebih 2 bulan lah, dalam setahun. Kalau kita akumulate ya. Jadi perjalanan kita di panggung ke panggung itu kurang lebih habis memakan waktu 9 bulan. Jadi memang si Mbak ini kalau misalnya punya suami yang ya itu ukuran Ungu begitu. Iya. Nah, saya nggak tahu kalau kayak gitu. Jadi ya karena memang hidup kita di panggung dan mohon maaf rezekinya juga di panggung. Betul. Kak Ungu tuh kalau nggak manggung ya nggak ada duit kasarnya Betul. gitu loh. Iya. Ya Neng bener gak sih Neng? Ya. Ya betul. Ya gitu. Gitu. Quality-quality gitu loh mas. Gue ngerti. Iya memang berumah tangga kan ada konsekuensi ya. Iya. Ya, ada yang punya mohon maaf misalnya punya suami pilot barangkali yang juga sering terbang. Gitu Iya. nggak sih? Ada yang punya suami pengusaha yang mungkin 3 bulan di luar kota baru pulang lagi 2 hari balik. Kan semuanya punya konsekuensi. Sekarang tinggal gimana kita mau menerima dan memahami itu Coba aja pesan sih. untuk mbaknya apa? Mau bilang apa sama mbaknya ini? Apalagi katanya suaminya suka Di chatting juga sama 2022 ini sabar. Nah, apalagi sekarang kan Iya. dengan situasi bangsa kita sulit gitu. Jadi buat mbaknya pesannya dari apa sih? Kalau untuk yang Sabar. pertanyaan ini ya sabar, ya harus paham, harus support. Harus support suaminya. Jadi kalau menurut Apasya dia mensupport suaminya apa enggak? Ya wajar sih, perempuan kan pengen disayang, pengen diperhatiin itu sangat wajar. Isi hatinya tadi curhatnya sangat wajar. Tapi kan Tapi, Mbak, tetap harus realistis. Siapa orang nggak mau disayang kan gitu. Tapi Cuman yang harus penting- balas rasanya. Suaminya Kok yang hot bertanggung jawab kan, ini? Mbak? Tanggung jawab sih mbak. Ya udah kalau bertanggung jawab Mbak, jangan bawel-bawel, Mbak. Coba silakan dibuka topengnya, siapakah perempuan yang satu ini, wanita yang mengaku sebagai istri dari personil band, curhat tentang kelakuan sang suami yang suka bales-bales chatting para fansnya. Silakan dibuka, siapakah di balik topeng ini? Ibu, gimana sih? Ada. Istrinya sendiri loh. Tadi pamit di rumah. Katanya mau Istrinya Iya, bikinin sendiri. sarapan. Mbak Adel. Iya, apa kabar? Sehat Ya Allah, maaf ya Teh, tadi agak jutek, maaf ya. Malu emang begitu lu. Emang Emang jutek. dia mikirnya siapa tadi nih? Nggak tahu, kan soalnya nggak dikasih tahu pas briefing. Tapi Mbak Adelia, apakah betul yang tadi isi hati yang barusan terucap adalah isi hati sesungguhnya dari seorang Adelia? Iya sih, itu kayak udah lama sih, karena kan itu udah 10 tahun yang lalu kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah sering bersama. Iya, enggak, waktu jadi vokalis Kak jarang ketemu, jadi sebulan tuh cuma 4 kali aja. Justru sebenarnya gini, kurang lebih sih ya sebenarnya kalau orang yang misalkan kayak kita yang misalkan show keluar kota ataupun yang tadi apa saya bilang pilot atau apapun,
Kalau jarang ketemu tuh kangennya jelas. Iya. Tapi kalau sering ketemu juga mungkin ya kangen, tapi mungkin kadang-kadang mesti ada aja gitu kan biasanya kalau sering ketemu. Jadi ya kurang lebih serba salah. Jadi baiknya gimana? Baiknya sering ketemu atau nggak ketemu? Baiknya sering ketemu. Nah, coba kita mau tanya dulu ya sama Anda kan vokalis band Geger kan ya? Mohon maaf, ini bukan band Geger. Apa? Ini Dewi Desi Sansan. Mbak Delia boleh silakan boleh duduk sama Pasha. Dibuka aja deh. Jubahnya dibuka dong, biar kelihatan cantiknya semakin. Sini Mbak Adel, sini Mbak Adel. Cantik banget. surprise Ya. terus. Aduh Mbak Adel ini bagus banget Apa fashion. nih? Ini Mbak Adel. Oh ya? Cakep banget. Alhamdulillah. Udah Nora kan bang? Enggak, keren banget. Bagus, cantik banget. Takut nih sama abang. Enggak, it's Mbak okay. Adel, ini face shieldnya. Ya, Maci. Saya permisi dulu ke dapur ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah ini kebersamaan dari Apasya dan juga Mbak Adel bersama anak-anak ya. Ini dia tayangannya. Lucu banget sih. Ini kalau bikin konten-konten kayak gitu siapa yang minta? Apakah ibunya, bapaknya, apa Udah nggak usah anak-anaknya? ditanya itu mah udah pasti nyonya. Pasti istrinya ya mas. Tapi kalau sama anak-anak itu siapa yang minta? Anak-anak? Iya anak-anak juga ada yang suka sama TikTok. Jadi Tapi mereka semua suka diarahin minta. sama- Tapi diarahin maminya. Itu gemes banget. Abang manggilnya apa sih, Mami, Papi? Mami sama Dedi. Mami dan juga Mami sama- Dedi. Tadinya kita pengen simulasi kayak gitu ya. Tapi kok keren cuma banyak benangnya di mukanya. Iya, benangnya kan jangan Takut kusut ya. Putus lagi dia. Coba boleh simulasi antara Mbak Adel barengan sama Pasha ya, kita mau lihat kalau aslinya seperti apa. Boleh maju ke depan. Sambil dipegang-pegang dong pipinya mau lihat. Coba nih, kacamatanya barangkali boleh dilepas dulu ya, Pasha ya. Boleh aku bantu Ini pegang sebenarnya kacamatanya? ini suara soundnya sound aku kak. Oh, Aku yang bikin iya. oh, dibantu sama Dewi Persik suaranya. Ya, oke siap ya. Aku mau dong. Sama siapa? Sama AA. Nah, sama Tapi ya, tapi katanya Mas Azhar dibenang nggak? Kalau dibenang nggak boleh. Aku nggak dibenang. Coba Pasha, kalau berkenan silakan dicubit wajahnya King Nasar. Aku ini diginiin. Ya. Berikan ekspresinya King Nasar ya. Another Siap? yang itunya. Siap ya. Musik.